bahwasannya di depan layar Bapak dan Ibu sekalian, seperti tadi Bu Lis juga sampaikan, bahwasannya kita sudah eh, sudah memasuki era baru terkait dengan penyusunan SKP. Nah, ini terkait dengan teori-teorinya sudah tadi disampaikan oleh narasumber yang pertama dari Bu Lis. Lalu bahwasannya mungkin ini sedikit mengingatkan tadi juga bahwasannya sistem manajemen kinerja sebetulnya ada 5 tahap, tapi 4 tahapan utama itu ada di kita: perencanaan kinerja, pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, dan tindak lanjut. Nah, penyusunan SKP yang Bapak dan Ibu sekalian lakukan itu masuk dalam tahapan yaitu perencanaan kinerja. Yang baru itu adalah pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja. Itu dilaksanakan pada saat kinerja kita akan kita coba untuk capai seperti itu. Lalu tahap ketiga itu penilaian kinerja, itu yang biasa penyusunan nilai yang P2K, P2KP tersebut. Lalu ada tindak lanjut, memberikan penghargaan, tadi sudah mungkin Bu Lis juga sudah sampaikan. Lalu sistem informasi kinerja pegawai, ini yang bangun adalah BKN. Sistem informasi kinerja pegawai ini yang bangun adalah BKN. Nah, kita tunggu saja seperti apa hasilnya nanti. Yang pasti menurut bocoran itu kinerja kita, SKP kita itu akan dan wajib dicatatkan dalam sistem informasi kinerja pegawai tersebut. Nah, transformasi, jika kita bicara terkait dengan transformasi PP 46 atau SKP lama, kita sebutnya biar mudah SKP lama, dan PP 30 tahun 2019 SKP yang baru, itu ada transformasi benar. Jadi transformasi yang paling terlihat ya mungkin SKP, tetap namanya SKP singkatannya. Kalau SKP yang lama itu sasaran kerja pegawai. Nah, SKP yang baru itu sasaran kinerja pegawai. Nah, di sini mungkin belum terlalu terlihat perbedaannya. Yang pasti penyusunannya lah ya, penyusunannya apa yang ada di dalam SKP tersebut. SKP yang lama itu rencana kegiatan berbasis pada aktivitas, mengumpulkan, menelaah, apalagi biasa bahasa-bahasa aktivitas lah, biasanya itu paling mudah bahasa-bahasa yang ada dalam butir-butir angka kredit jabatan fungsional, seperti itu, bahasa aktivitas, mengumpulkan, melaksanakan, menyebarkan, dan segala macamnya. Rencana kegiatan SKP, sasaran kinerja pegawai SKP baru, itu rencana kegiatan yang berbasis pada outcome atau hasil. Paling mudah terlaksananya, tersedianya, bla 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 secara tepat waktu, secara ketentuan. Jadi sudah bahasa-bahasa hasil. Bahasa-bahasa outcome ini seperti yang kita ketahui ya. Saya juga ketahui bahwasanya Biro Perencanaan KLHK sudah meminta kepada UPT, balai-balai, dan unit-unit kerja untuk sudah tidak lagi berbicara bahasa output, tetapi sudah biasa berbicara bahasa outcome untuk balai. Nah, kita sekarang diminta juga untuk berbicara terkait dengan bahasa outcome atau hasil dalam sasaran kinerja pegawai yang baru. Nah, contohnya di sini seperti yang saya sudah sampaikan, menyusun materi, menyusun draft, asistensi, memberikan bimbingan. Itu SKP yang lama. SKP yang baru itu sudah hasil analisis kebutuhan biaya disampaikan tepat waktu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian mungkin harus dipahami terlebih dahulu. Yang paling utama dalam SKP kita yang baru ini adalah sudah kita bicara hasil. Jadi tuangkan bahasa hasil. Pemerintah daerah menggunakan aplikasi SIM BG seperti itu untuk penerbitan PG, IMB, dan segala macam. Hasil analisis kebutuhan biaya disampaikan tepat waktu. Permohonan bantuan teknis diproses dengan cepat dan akurat. Jadi bahasa-bahasa sudah hasil. Kita sudah tinggalkan lagi berbasis aktivitas terkait dengan penyusunannya, tidak lagi bicara terkait dengan memberikan bimbingan, asistensi, menyusun materi, dan mungkin mudahnya itu bahasa-bahasa butir-butir angka kredit seperti itu. Nah, dalam Permenpan nomor 8, bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah membaca dan belum pernah membaca sekitar 300 halaman, itu cukup banyak. Dalam Permenpan nomor 8 tersebut ada beberapa contoh. Jadi diminta oleh Permenpan tersebut untuk mengerti terlebih dahulu mana perbedaan kategori, aktivitas, dan pencapaian
untuk pernyataan rencana kinerja. Di sini ada pencapaian, aktivitas, kategori. Dalam Permenpan ada 2 tabel dia itu. Di sini menyusun materi sosialisasi aplikasi SIMBG, aktivitas. Pencapaiannya atau hasil permohonan bantuan teknis diproses dengan cepat dan akurat. Jadi ada bahasa-bahasa cantik ya, bahasa-bahasa hasil, bahasa-bahasa keinginan kita dalam bekerja. Keinginan kita dalam bekerja, contoh misalkan menelaah bantuan teknis, bla bla bla. Keinginan kita apa sih? Bahwasanya keinginan kita permohonan bantuan teknis ini diproses dengan cepat dan akurat. Itu sudah menjadi bahasa hasil. Contoh lagi misalkan bahasa, kalau saya bilang bahasa cantiknya atau bahasa keinginan dari bahasa hasil ini, misalkan tersedianya menelaah dokumen pengusulan bantuan teknis, gitu kan? Terus kita itu nggak ingin bantuan teknis ini hilang misalkan. Keinginan kita dalam bekerja ini tidak ada dokumen pengusulan bantuan teknis yang hilang, itu kan keinginan. Tapi sebetulnya itu juga bahasa hasil. Tidak ada dokumen pengusulan bantuan teknis yang hilang. Itu yang akan kita masukkan ke dalam SKP yang model baru ini, SKP Permenpan nomor 8 tahun 2021. Jadi di sini ada contoh-contohnya juga sudah saya masukkan ke dalam paparan yang sudah ada link materinya sudah kita share seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan juga periode transisi kinerja pegawai tahun 2021. Ini harap diperhatikan juga bagi Bapak-bapak dan sekalian, pengelola unit kerja, pengelola kepegawaian unit kerja masing-masing itu bahwasannya nanti pada saat usulan kenaikan pangkat ini SKP periode 1, SKP periode 2, penggabungannya integrasi juga itu sudah kemungkinan dokumen itu bukan kemungkinan ya, dokumen itu akan diminta oleh BKN untuk dokumen usulan kenaikan pangkat. Seperti itu. Tadi ini sudah disampaikan oleh Pak Heri ya. Jadi kami anggap ini sudah paham. Terkait dengan penggabungannya, penilaiannya, sedikit saya sampaikan bahwasannya BKN pun masih hati-hati terkait dengan paparan penilaian. Itu kenapa kami melakukan sosialisasi terkait dengan bimbingan teknis penilaian ini di akhir-akhir Desember. Kami menunggu karena memang FGD terkait dengan penilaian ini pun dari BKN baru dilaksanakan tanggal 9 atau tanggal 10 Desember kemarin. Itu kami hati-hati. Harapan kami itu Bapak dan sekalian bisa menyusun terlebih dahulu sesuai dengan format yang baru. Jadi sudah ada modelnya, penilaian akan mengikuti seperti itu. Nanti kita tunggu saja siang ini, mudah-mudahan tidak ada halangan dari narasumber BKN kita, karena memang kami pun masih menantikan juga seperti apa penilaian yang baik, penilaian yang mudah seperti itu. Nah, ini lanjut, ini periode transisi ini, tadi juga barusan ada pengelola kepegawaian yang masih telepon juga nih PNS-nya, bahwasanya memang harus 2 ya seperti itu. Nah, kami harapkan Bapak Ibu sekalian yang hadir di Zoom dan juga live di YouTube ini bisa menyampaikan kepada teman-teman yang akan mau naik pangkat nanti bulan April. Karena memang terakhir ini FGD dari kinerja terakhir BKN lakukan itu belum ada kebijakan lain terkait dengan kenaikan pangkat seperti itu. Ini saya lanjut, tadi sudah dipaparkan oleh Pak Heri. Nah, ini kita masuk mulai ke simulasi. Ini mulai jam 9, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian semua bisa cepat ya, karena memang hari Jumat ini banyak yang ada beberapa daerah yang sudah melaksanakan sholat Jumat duluan gitu ya. Jadi yang perlu dilakukan dalam penyusunan rencana SKP, Bapak Ibu sekalian, yaitu melakukan dialog antar pegawai dengan pejabat. Melakukan dialog antar pegawai dengan pejabat. Nah, yang dilakukan dialog ini apa gitu kan? Yaitu penyelarasan, penjabaran saran kinerja organisasi dengan penyusunan RKT tahunan instansi pemerintah dan perjanjian kinerja. Jadi asal muasal ya. Kenapa penyelarasan terkait dengan penyusunan rencana RKT, rencana kerja tahunan dan perjanjian kinerja itu? Karena memang selama ini penilaian kinerja pegawai itu baik-baik saja, luar biasa. Namun capaian dari kinerja instansi keseluruhan itu malah buruk seperti itu. Maka kenapa dari Permenpan ini menginginkan sistem cascading.
apa itu sasaran strategis kementerian diturunkan kepada sampai ke pegawainya. Dulu kita sudah mengenal itu, tapi ini sekarang ini baru diberikan juknisnya, juklaknya, seperti itu. Baik. Itu kenapa kita pun diminta outcome, kita melakukan dialog antar pegawai dengan pejabat. Nanti akan masuk ke dalam simulasinya, akan mungkin lebih jelas. Ini masih sedikit teori. Nah, ini periode penyusunan SKP dilakukan sampai dengan minggu kedua bulan Januari. Itu yang perlu diperhatikan selama ini. Mungkin akhir-akhir tahun atau segala macam mungkin masih ada, tapi sepertinya instansi KLHK cukup tertib ya Pak Heri ya. Awal-awal tahun bulan Januari sudah melaporkan terkait dengan penyusunan SKP. Kita lanjut. Yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian bahwasannya dalam Permenpan yang baru ini ada dua jenis penyusunan rencana SKP atau dua jenis SKP, dua jenis ya. Yang satu itu untuk pejabat pimpinan tinggi eselon 1, eselon 2, lalu atau pejabat pimpinan unit kerja mandiri. Itu kepala balai. Itu satu. Yang kedua, format SKP untuk pejabat administrasi dan pejabat fungsional. Jadi ada dua format nih. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi yang pejabat administrasi dan pejabat fungsional itu jangan pakai formatnya yang PPT atau kepala balai, sama sebaliknya. Nanti akan saya sampaikan bedanya di mana. Saya akan sampaikan di mana. Jadi langkah awal dalam penyusunan SKP ini wajib dilakukan secara berjenjang, dimulai dari pejabat pimpinan tinggi, pejabat pimpinan unit kerja mandiri, ke pejabat administrasi dan pejabat fungsional dengan memperhatikan tingkatan jabatan pada instansi pemerintah. Jadi kalau dulu itu staf yang dibuat sendiri dari awal, buatlah yang bersangkutan ini, atasannya belum, itu mungkin masih bisa. Tapi untuk yang PP yang sekarang ini, kalau saya buat, istilahnya pimpinan saya belum buat, percuma juga gitu. Karena kenapa? Nanti itu saya akan merubah kalau memang ternyata tidak sesuai gitu loh. Jadi itu kenapa eselon 1 ke eselon 2 dibuatkan dulu, eselon 2 eselon ketiga. Jadi SKP-nya lalu berjenjang ke bawah eselon 4, eselon kepada pejabat fungsional dan pelaksana di tempatnya. Seperti itu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Penyusunan SKP ini ada dua format. Ada yang untuk kepala balai dan JPT, ada yang jabatan administrasi dan untuk jabatan fungsional. Jangan sampai salah. Nanti akan saya berikan contoh apa. Saya kasih contoh dulu sebentar ya. Ini saya lewat nih. Nah, di sini yang sebelah kiri ini untuk JPT. Dia itu formatnya itu hanya ada rencana kinerja, indikator kinerja dan target. Nah, itu contohnya formatnya seperti itu. Jadi jangan lupa, cuman simpel saja seperti ini. Nah, kalau untuk yang JAJF, sebentar, ini ada contohnya. Saya loncat saja beberapa, biar ada perbedaannya dulu. Nah, yang sebelah kiri kita lihat ya. Nanti akan kenapa di sebelah kiri? Sebelah kiri kita lihat di model yang format JA dan JF ini ada rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi paling kiri, ada rencana kinerja sama di JPT juga kepala balai ada. Ini ada aspek kita bedanya. Ada kuantitas, kualitas, waktu dan target. Jadi itu bedanya. Jadi sedikit ada beberapa kolom. Mungkin itu yang perlu diperhatikan. Saya balik lagi ke paparan yang seharusnya. Jadi itu dulu mungkin biasanya saya tidak menyampaikan itu, tapi ini agar lebih memahami bahwasanya formatnya berbeda. Nah, tahapan pertama itu penyusunan SKP untuk JPT atau kepala unit kerja mandiri. Nah, ini kenapa itu dipisahkan dan tadi disampaikan juga terlebih dahulu harus wajib itu berjenjang dari atas ke bawah untuk penyusunan SKP. Tahapan penyusunan SKP JPT dan pimpinan unit kerja mandiri atau kepala balai lah ya, itu ada 3. Penyusunan rencana SKP, review SKP, dan penetapan SKP. Sama nggak dengan JA dan JF? Sama. JA dan JF pun sama. Menyusun rencana dulu SKP, direview SKP-nya oleh
tim pengelola kinerja atau pejabat fungsional pengelola kinerja, tadi sudah Bu Lis juga sampaikan, lalu baru ditetapkan. Nah, kalau dulu kan kita bikin tanpa ada review, tanda tangan aja, jadi sudah itu SKP. Nah, tapi untuk kali ini ada penyusunan rencana SKP dulu, ada review SKP, dan ada baru kita tetapkan SKP-nya. Itu mau JA, JF, JPT itu sama seperti itu. Nah, ada dua model di Permenpan nomor 8, model dasar dan model pengembangan. Apalagi nih gitu kan, kalau kita bicara Permenpan, apalagi nih model dasar, model pengembangan. Kita ke LHK menggunakan model dasar. Jadi ada model dasar dan model pengembangan. Kalau model dasar itu simpel saja formatnya. Model pengembangan itu dibagi beberapa aspek. Model pengembangan aspek bisnis proses, anggaran, dan segala macam. Nanti ada saya sampaikan juga. Tapi nggak usah bingung, nggak usah dipikirin model pengembangan ini wajib tahun 2023. Kalau kita belum melaksanakan sistem manajemen kinerja itu menggunakan model dasar. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu diperhatikan kita menggunakan model dasar. Yang penting kita bisa menyusun dulu, Nah, kita lanjut lagi ke penyusunan rencana SKP. Tadi kan model dasar mana, model pengembangan mana ya. Jadi ini memuat seluruh tahapan model dasar. Sebagai bentuk pengembangan model dasar nih, model pengembangan ini dia lebih ini, kalau kita bicara teori bingung juga nih nanti, tapi formatnya seperti ini. SKP-nya model dasar simpel seperti ini, yang sebelah kanan ini model pengembangan, ada penerima layanan, proses bisnis, wah apalagi nih penguatan internal anggaran. Kita tutup mata dulu untuk pengembangan termasuk JA, JF. Kita melaksanakan model dasar inisiasi kita, yang penting bisa dulu menyusun SKP sesuai dengan format. Itu yang sebelah kiri. Nah, kita balik lagi, model dasar, model pengembangan kita menggunakan model dasar, KLHK menggunakan model dasar. Nah, tahapan penyusunan rencana SKP, model dasar dan inisiasi, sebentar, mungkin untuk Bapak Ibu yang ada di Zoom, tolong disampaikan kepada teman-teman yang ingin masuk atau mengikuti di Zoom meeting, karena sudah 1.000 pegawai dan kami pun memang maksimal untuk peserta itu 1.000, disampaikan bahwasannya kita juga ada live streaming YouTube bisa Bapak Ibu sekalian sampaikan kepada teman-teman yang memang tidak bisa masuk kepada Zoom meeting seperti itu. Nah, kita balik lagi bahwasannya tahap penyusunan rencana SKP model dasar itu ada 3 tahap. Untuk JPT ada 3 tahap. Satu, melihat sasaran strategis program indikator kinerja dan target pada Renstra dan PK. Tahap 2, menyusun rencana SKP yang terdiri dari kinerja utama, yaitu sasaran pada PK, direktif, inisiatif, strategis, rencana aksi. Ini saya cepat saja, nanti kita akan lihat paparan saya yang satu lagi. Kinerja tambahan itu development komitmen, meningkatkan pengetahuan seperti seminar, kompetensi, dan segala macam. Lalu ada community involvement, keikutsertaan dalam kegiatan sosial, menjadi tim satgas, COVID, dan segala macam. Tahap 3, menyusun manual indikator kinerja. Ini khusus untuk jabatan pimpinan tinggi JPT atau kepala balai. Nah itu ya, itu sebentar kita hold dulu, kita buka paparan kami, simulasi kami yang Biro Kepegawaian punya terkait dengan penyusunan yang Biro Kepegawaian coba kita laksanakan, yaitu terkait dengan penyusunan SKP. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah bicara teorinya. Ini saya akan bolak-balik ke teori dan ke metrik biar sedikit paham. Yang penting ada gambaran dulu itu. Tahap 1, melihat sasaran strategis program indikator kinerja dan target pada Renstra dan PK. Nah, Renstra dan PK. Yang pertama dalam menyusun SKP JPT dan Kepala Balai, unit kerja mandiri, melihat Renstra dan PK, perjanjian kinerja. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang teman-teman di kepegawaian lah istilahnya itu jarang sekali melihat PK, tapi untuk teman-teman di perencanaan anggaran itu sering lah, pasti PK itu mereka sudah biasa melihat. Nah,
kita balik lagi ke sini. Renstra, sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021 awal, sebelum dirubah, direvisi, itu ada 4. Terwujudnya lingkungan hidup, bla bla bla, tercapainya, terjaganya, terselenggaranya. Ini kita bicara Renstra, sasaran strategis kementerian dulu. Ini yang harus pegawai KLHK itu capai. Itu dibagi ke eselon 1 masing-masing. Siapa yang mendapatkan apa, indikator kinerja, dan PK-nya Bu Menteri ini secara tidak langsung ruang lingkupnya Renstra, Renja, Kementerian LHK itu dituangkan dalam perjanjian kinerja. Ini akan dituangkan atau dibagi habis ke eselon 1 masing-masing di bawahnya. Sasaran strategis pindah ke sasaran program. Kalau sudah di eselon 1 itu masuk jadi namanya sasaran program. Kami di Biro Kepegawaian di Sekretariat Jenderal itu satu saja nilai kinerja reformasi birokrasi dari sasaran strategis kementerian, PK-nya Bu Menteri itu diambil oleh Pak Sekjen. Nah, berubah jadi sasaran program nih. Sasaran strategis kita kan tadi bicara yaitu melihat sasaran strategis, program, indikator kinerja dan target pada Renstra dan PK. Nah, ini kita lihat ini gitu kan. Meningkatnya tata kelola, bla bla bla. Indikator kinerja program, ini akan jadi indikator kinerja individunya Pak Sekjen dan target. Nah, ini sudah masuk simulasi kan kita. Indeks reformasi birokrasi KLHK 79 poin. Itu yang menjadi tugasnya Biro Kepegawaian. Tahu dari mana ini gitu loh. Ini nggak ada disebutkan. Ada di Renstranya Biro Kepegawaian tahun 2021. Ada bahasanya untuk mensukseskan bla bla bla. Indeks reformasi birokrasi KLHK, Biro Kepegawaian dan Organisasi memiliki sasaran kegiatan terselenggaranya RB, manajemen SDM dan tata organisasi yang prima. Jadi di Renja adanya, di Renstra adanya, dan itu dituangkan dalam PK. Simpelnya lihat saja PK, gitu kan? Simpelnya lihat saja PK-nya Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi. Jadi tadi dari sasaran strategis, Bu Menteri Kementerian turun ke eselon 1 sasaran program, turun ke eselon 2-nya sasaran kegiatan biasanya bahasanya nih. Nah, itu nanti dilihat di PK-nya sasaran kegiatannya simpel. Keselenggaranya reformasi birokrasi. Indikator kegiatannya ada 4 untuk Pak Karo kami ini, nilai tata laksana RB, nilai penataan penguatan organisasi, indikator kegiatannya nilai penataan sistem manajemen SDM yang semakin baik, tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan, dan targetnya ini masing-masing poin satuan poin. Jadi lihat PK-nya Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, lihat ke PK-nya JPT-nya Bapak dan sekalian atau Kepala Balainya, lihat PK-nya, copy paste lah. Jadi rencana SKP-nya Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi. Copy paste aja Pak. Jadi PK-nya Bapak Ibu sekalian, copy paste saja. Perjanjian kinerjanya siapa? Tadi JPT-nya Bapak atau Kepala Balai, PK-nya itu tinggal di copy paste. Ini rencana kinerja rencana SKP-nya Kepala Biro kami Pak Abdul Hakim. Seperti itu. Dari mana ini? Dari PK-nya aja, lihat dari PK-nya. PK-nya apa? Yang tadi ini. Sasaran kegiatan terselenggaranya RB. Itu jadi rencana kinerjanya Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi terselenggaranya RB. Lalu indikator kegiatan ada 4, itu masuk jadi indikator kegiatan, indikator kinerja individunya JPT kami. Nilai tata laksana RB ada 4 kan ini ya. Nah, lalu targetnya copy paste saja. 3,7 poin, 3,4 poin. Mana tadi? Nah, ini targetnya. Jadi tinggal di copy paste saja. Perjanjian kinerjanya JPT kita, Kabalai kita. Jadi sudah itu SKP-nya yang beliau-beliau itu gitu loh. Jadi nggak usah pusing untuk yang JPT, ya, Kepala Balai cukup mudah menyusun SKP. Iya gitu loh. Jadi yang pusing itu tadi ada yang sampaikan yang pusing itu nanti yang JA, yang JF ya. Ya nggak juga sih, mudah-mudahan ya. Nanti mudah-mudahan setelah paparan ini ada gambaran. Yang penting ada gambaran dulu. Ada gambaran, nanti simulasinya kita share juga di materi itu simulasi kami ini, dan
kami ini sedang proses pembuatan video penyusunan ini, apa yang kami sosialisasikan kami sedang membuat, butuh waktu, nanti juga akan kita masukkan ke dalam link materi tersebut. Nah, ini sudah jadi rencana SKP-nya, ini saya bilang rencana SKP Eselon 2 Kepala Biro JPT kami nih. Nah, ngambilnya dari mana ya? Ini dari PK. Coba Bapak Ibu sekalian yang ada di balai, ada yang ikut di Zoom, coba lihat PK-nya kepala balai masing-masing. Itu copy saja, copy paste, jadikan rencana SKP-nya kepala balai atau pimpinan jabat JPT-nya, kepala unit JPT dan kepala balainya. Jadi sudah itu SKP-nya, targetnya. Nah, kenapa tadi saya bilang oke, siap, kita hold dulu yang tadi. Lalu di sini kita lihat balik lagi menyusun rencana SKP yang dari sasaran, indikator dan target pada PK. Udah simpel kan, satu. Tadi sudah kita pindahkan jadi SKP-nya JPT atau kepala pimpinan unit kerja mandiri. Saya agak ribet juga, panjang juga, pimpinan unit kerja mandiri, kepala balai lah ya, JPT dan kepala balai. Jadi sudah melihat sasaran, indikator dan target pada PK. Ini JPT dulu, kita bicara SKP JPT. Lalu ada juga bisa melihat direktif penugasan dari pimpinan. Nah, apabila memang ternyata dalam PK itu tidak ada direktif lah di tengah tahun, ada direktif, contoh COVID ya tiba-tiba, atau ada segala macamnya yang tiba-tiba ada penugasan dari Bu Menteri, dari Pak Direktur, Dirjen, dari untuk Setjen atau untuk kepala balai, itu boleh dimasukkan ke dalam rencana kinerja, direktif penugasan terkait dengan rencana kinerja atau rencana strategis dari unit kerjanya, itu boleh. Nah, yang ketiga, inisiatif strategis atau rencana aksi untuk mencapai sasaran kinerja pada poin 1, pada poin 1. Jadi biasanya di perjanjian kinerja itu lebih ke teknis, Nah, boleh nggak misal itu bagaimana teman-teman yang di KTU-an, di yang itu kan mendukung organisasi rencana kinerja juga untuk terselenggaranya RB. Nah, itu boleh dimasukkan dalam SKP-nya sebagai rencana aksi atau inisiatif strategis yang poin 3 ini. Contohnya ini ada nih, di PU di kami itu terkait dengan pengiriman surat dan segala macamnya, tidak ada dalam PK-nya kepala biro kami. Dan saya yakin di kepala balai kemungkinan ya, saya bilang yakin kenapa, karena kami beberapa sosialisasi teman-teman di balai, enggak, kami di mana gitu, teman-teman yang di TU ini di mana masuknya, itu di SKP-nya kepala balai atau JPT nanti masukkan dukungan manajemen atau dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, atau misalkan di Renstra Renja itu ada bahasa-bahasa untuk teman-teman di keteluan atau teman-teman yang memang tidak difasilitasi dalam PK, karena PK itu biasanya teknis, pasti teknis itu mereka itu di PK-nya itu. Nah, dukungan manajemen pelaksanaan tugas dan teknis lainnya, penyelenggaraan ketatausahaan biro organisasi kepegawaian, targetnya 4 poin. Saya tahu dari mana ini ada 4 poin, bahasanya ini dari Renstra. Jadi di TUT teman-teman Renstra itu, Renja Renstranya biro kepegawaiannya itu ada bahasa ini untuk teman-teman ini. Jadi untuk Bapak dan sekalian JPT, kepala balai, itu apabila memang dalam renstranya ada PK-nya tidak mencakup renstra renjanya, SOTK-nya itu, apabila memang mendukung rencana kinerjanya Bapak Ibu sekalian, itu silakan masukkan dalam SKP, tidak perlu merubah PK-nya, karena PK ini punya tata cara main sendiri dengan Birocan, dan ada tata caranya lah. Kita ini tinggal masukkan, tambahkan dalam SKP. Ini jadi sudah kinerja utamanya JPT atau kepala balai. Nah, kinerja tambahan ini misalkan diklat dan segala macam, silahkan dimasukkan ke dalam sini. Ini ada indikatornya, ada targetnya juga dimasukkan di sini nih. Lalu satu lagi itu nanti kita masuk ke menu indikator kinerja. Nah, ini jadi sudah SKP-nya JPT kepala balai. Rencana, masih rencana ya. Kenapa saya bilang rencana? Setelah jadi, ini direview oleh pengelola kinerja. Pengelola kinerja. Jadi Bapak Ibu sekalian buat formatnya. Ini semua nih. Ini kalau ini semua nih.
JA, JF, JPT, eh, JA, JF, JPT, kepala balai itu membuat home review SKP. Ini yang baru nih. Tadi Bu Lis juga sudah sampaikan apa sih ini? Tim pengelola kinerja sebelum dibentuk sebelum adanya jabatan fungsional pengelola kinerja itu eh, dibentuklah tim pengelola kinerja. Unsurnya unsur kepegawaian, unsur pengawasan, bisa SPP, APIP dan segala macam. Kalau inspektorat jenderal atau auditor kan terlalu jauh ke pusat ya. Lalu unsur perencanaan anggaran. Kenapa? Karena memang mereka yang lebih mengetahui mau dibawa kemana unit kerja kita. Range mereka yang buat seperti itu. Makanya kenapa tim pengelola kinerja itu unsurnya kepegawaian, perencanaan anggaran dan pengawasan. Sebelum dibentuk jabatan fungsional pengelola kinerja. Mereka fungsinya apa sih tim pengelola kinerja ini? Mereview SKP-nya Bapak dan sekalian semuanya. Contoh yang JPT ini direview nih, buat saja perjanjian kinerja dengan memperhatikan rencana strategis, RK, direktif atau segala macam, nanti mereka catat di situ di reviewnya. Ini wajib dibuat formnya juga, direview juga oleh pengelola kinerja, tim pengelola kinerja. Karena memang ada BKN ini waktu sosialisasi beberapa waktu ada salah satunya, karena memang waktu kita mepet untuk menyusun dan jabatan fungsional pengelola kinerja juga belum dibuat. Saat ini atasan langsunglah sebagai tim pengelola kinerja. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini harus dibuat, wajib dibuat, ditandatangani oleh atasan langsung dulu saja sebelum ada kebijakan terkait dengan eh, tim pengelola kinerja. Jadi atasan langsung jadi tim pengelola kinerja menandatangani. Ini dibuat formatnya, nanti khawatir ada audit atau nanti diminta oleh kenaikan pangkat, misalkan dokumennya mana dokumen review segala macam. Tapi yang pasti Form SKP itu wajib untuk kenaikan pangkat ini wajib juga, namun apakah dokumen ini dibutuhkan atau tidak, tapi yang pasti wajib dibuat. Nah, setelah direview oleh tim pengelola kinerja atau pengelola kinerja itu barulah ditetapkan, jadilah SKP-nya nih. Jadi setelah disusun, direview, jadilah SKP-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tim pengelola kinerja ini tugasnya itu mereview SKP-nya Bapak dan sekalian, mau JPT, baik JA, JF, kepala balai. Nah, jadi sudah SKP-nya JPT atau kepala balai. Nah, simple. Jadi sedikit saya ulang, biar sedikit ada gambaran. Lihat PK-nya JPT atau kepala balainya, copy paste apa yang ada di dalam di sini, sasarannya, indikatornya, targetnya untuk rencana SKP-nya beliau-beliau, lalu direview oleh tim pengelola kinerja, lalu ditetapkan. Simple kan? Simple, mudah. Tim pengelola kinerja juga bertugas apabila memang ada pegawai yang selama kurun waktu 2 minggu tidak menyusun, itu dibuatkan oleh tim pengelola kinerja SKP-nya. Jadi untuk pegawai-pegawai yang tidak menyusun, tugasnya ya tim pengelola kinerja ini atau fungsional ini itu menyusun pegawai yang tidak membuat SKP apabila selama kurun waktu 2 minggu awal tahun Januari itu tidak menyusun. Kalau mungkin Bapak Ibu sekalian, ya sudah dibuatkan saja oleh tim pengelola kinerja ini. Saya nggak mau pusing. Bukannya apa-apa nanti Bapak diberikan tugas-tugas yang istilahnya Bapak nggak mau, bukan apa ya, cukuplah banyak target yang segala macam sesuai dengan harusnya Bapak laksanakan, ya nanti yang repot Bapak juga seperti itu. Dan memang tim pengelola kinerja ini baru di Permenpan nomor 8 ini. Baik, jadi SKP tadi sudah jadi. Jadi SKP sudah jadi, simpel, mudah. Sebelum kita masuk penyusunan SKP JA dan JF, tadi kan sudah disampaikan tahapan 3-nya menyusun manual indikator kinerja. Apalagi nih gitu loh. Apalagi di manual indikator kinerja nih gitu loh. Kadang-kadang kita bingung. Tenang Bapak Ibu sekalian, ini khusus JPT dan JA. JPT dan kepala balai ya. Jadi JF dan JA itu tidak ada manual indikator kinerja. Apa sih manual indikator kinerja? Nah, manual indikator kinerja ini seperti ini nih. Manual indikator kinerja. Jadi untuk Bapak dan Ibu sekalian tim pengelola kinerja
di unit kerja masing-masing, tolong buatkan manual indikator kinerjanya, JPT-nya, kepala balainya, karena memang ini butuh kerjasama antara kepegawaiannya, si unsur perencanaan anggarannya, dan pengawasnya. Jadi tim manual kinerja itu apa sih ini gitu kan? Manual indikator kinerja ini simpelnya ya, kita kalau memang bicara terkait dengan manual indikator kinerja simpelnya. Jadi di contoh di SKP-nya kepala biro kami itu terselenggaranya RB, nilai tata laksana komponen RB 3,7 poin. Jadi manual indikator kinerja ini simpelnya itu seperti penjabaran apa yang menjadi rencana kinerja, indikator kinerja dan targetnya dari kepala balai atau JPT, penjabarannya dijabarkan ke bawah untuk dilaksanakan oleh tim di bawahnya. Jadi manual indikator kinerja ini seperti contoh, kami beri contoh ini yang nilai penataan SDM yang semakin baik. Nah, nilai penataan SDM yang semakin baik 13,5 poin. Loh, kenapa ya? Ini kok harusnya di bawah itu contoh kabak-kabak kami ini dokumen, laporannya segala macam. Kok jadi tiba-tiba targetnya eselon 2 kami itu jadi 13,5 poin. Ini bagaimana ceritanya? Nah, di manual indikator kinerja lah hal itu digambarkan, dijabarkan. Kecuali beda mungkin yang teman-teman yang di balai yang misalkan pengamanan hutan 1000 hektar are dibagi per wilayah itu mungkin enak gitu loh. Nah, tinggal dijabarkan sedikit. Tapi untuk yang teman-teman yang poin dan segala macam itu juga dijabarkan dalam manual indikator kinerja ini. Untuk yang JPT kepala balai ya, ini Bapak Ibu sekalian jangan waduh susah banget, jangan yang penting SKP tadi JPT kepala balai jadi manual indikator kinerja ini bisa disusun pelan-pelan nanti, dan ini hanya khusus untuk JPT dan JA. Nah, manual indikator kinerja ini rencana kinerjanya apa? Terselenggaranya RB. Tujuannya apa? Ini ada dalam kami ini copy paste aja dalam Ranger Rensra. Biro Kepegawaian organisasi ditetapkan sebagai penanggung jawab bla bla bla. Untuk ini indikator kinerjanya apa? Tadi nilai penataan SDM yang semakin baik, definisinya apa, terselenggaranya, deskripsinya apa di sini nih. Seperti contoh terselenggaranya perencanaan, pembinaan dan segala macam 4 dokumen. Nah, ini dituangkan poinnya apa, satuan dan segala macam. Unit penanggung jawabnya siapa? Bagian perencanaan, pengembangan, bagian mutasi. Unit penyedia datanya ya ini penyedia dan segala macam. Sumber data laporan dokumen, jangka waktu 12 bulan. Periode pelaporan 12 bulan. Budget ada nggak? Nah, kalau nggak ada ya nggak mungkin gitu kan, pasti ada. Nah, ini setiap indikator kinerja dibuatkan gitu loh. Tapi nggak usah pusing, yang penting nyusun SKP-nya dulu Pak. Kabalai bisa, JPT-nya bisa. Manual indikator kinerjanya ini menyusul lah, sambil dipelajari ya. Karena kan ini kita kejar-kejaran cascading ini. Nah, tapi caranya seperti itu kami sudah berikan contoh juga gambarnya seperti itu. Jadi kami ulang lagi dari depan PK-nya Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, sasaran kegiatan yang menjadi sasaran rencana kegiatan, indikator kegiatan menjadi indikator kinerja individu, targetnya menjadi target dituangkan dalam rencana SKP, direview, lalu ditetapkan. Ini jadi sudah SKP-nya. Inilah yang akan dibagi habis, yang ini nih kepada tim di bawahnya nih. Nih, yang ini dibagi habis kepada tim di bawahnya. Oke, mudah-mudahan sudah sedikit ada gambaran. Kami tidak inginkan, istilahnya kalau mungkin paham itu adalah syukur sama apa. Kami mensyukuri kalau memang paham. Nanti yang penting ada gambaran terlebih dahulu penyusunan SKP, JPT, dan kepala balai. Oke, kita balik sedikit ke paparan. Nah, ini sudah jadilah yang tadi ya paparannya. Ini contohnya tadi model dasar, model pengembangan. Ini kinerja utama dan kinerja tambahan apa saja bedanya. Tadi aspek apa yang direview oleh pengelola kinerja? Yang tadi memeriksa keselarasan, RKT dan segala macamnya. Nah, ini penetapan SKP-nya. Bedanya apa sih? Kemarin ada juga yang tanya bedanya apa ya? Mungkin saat ini bedanya kalau rencana SKP di atas itu rencana SKP. Kalau memang sudah ditetapkan ya langsung tulis saja SKP sasaran kinerja pegawai seperti itu. Oke. Barulah kita masuk ke penyusunan SKP JA dan JF. Nah, di sini
yang hadir pasti banyak dan lebih banyak dari jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Di sini dikenal JA dan JF. Jabatan administrasi itu apa saja? Administrator atau eselon 3, bukan kepala balai ya. Eselon 3 di lingkup yang lebih kecil, lebih sempit. Administrator lah sebetulnya. Dia eselon 3 atau pengawas eselon 4 dan pelaksana. Jabatan administrasi pelaksana ini staf, ini dikenalnya sekarang pelaksana itu staf. Tahapannya apa saja? Penyusunan rencana SKP, review SKP, dan penetapan SKP. Jadi sama, ada 3. Menyusun, direview oleh tim pengelola kinerja, ditetapkan SKP-nya. Modelnya apa? Model dasar. Sudah kita ambil model dasar. Nggak usah lihat model pengembangan. Yang penting kita bisa nyusun dulu. Oke. Oke. Nah, tahapannya untuk Bapak Ibu sekalian JA dan JF. Tadi kalau JPT ada 3 ya kalau nggak salah tadi. Kita ini ada 5. 1. Melihat sasaran strategis program indikator kinerja dan target pada Renstra dan PK. 1 nih. Ya udah lihat aja SKP-nya JPT atau kepala balai kita. 2. Membuat metrik pembagian peran dan hasil melalui dialog kinerja dengan metode cascading. Direct atau non direct. Direct indirect nanti dulu kita bicara permentan. Sudah bicara format ini apa? Udah bicara permentan yang ada orang pusing. Membuat metrik pembagian peran hasil. Nah, ini wajib nih. Apa itu metrik pembagian peran hasil? Tadi kan di depan disampaikan melakukan dialog kinerja untuk memaparkan apa keinginan dari unit kerja masing-masing. Nah, ini dituangkan dalam metrik pembagian peran dan hasil. Ini nanti saya akan berikan contoh. Tahap 3 menyusun rencana SKP yang terdiri dari kinerja utamanya itu strategi untuk merealisasikan rencana kinerja atasannya. Lihat saja yang eselon 3 di pusat, misalkan lihat eselon 2-nya SKP-nya. Eselon 4 balai, kalau eselon 3 balai besar misalkan lihat kepala balainya. Sasaran ini sama termasuk ke bawah juga, misalkan staf nih pelaksana JF, lihat eselon 4-nya atau eselon 3-nya merealisasikan rencana kinerja atasan namanya. Direktif penugasan dari pimpinan, jika kepala balai menugaskan langsung fungsional tertentu. Nah, direktif itu penugasan dari pimpinan atau siapapun ditugaskan dari pimpinan eselon 3, eselon 4-nya misalkan. Direktif penugasan itu bisa. Yang tidak ada kan tadi 1, inisiatif rencana aksi. Rencana aksi kan nggak ada tadi yang untuk itu adanya di JPT. Lalu selain kinerja sama, kinerja tambahan. Sama aja dengan JPT tadi, development commitment dan community involvement. Tahap 4 dan 5 menentukan aspek indikator kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. Ini bedanya nih, formatnya kita menentukan, nanti kita simulasi. Tahap 6, ya, khusus teman-teman di jabatan fungsional JF yang memang saat ini menjadi trending topik, jabatan menarik karena jabatan fungsional. Saya sendiri jabatan fungsional sejak lahir, itu menyusun format keterkaitan SKP dengan angka kredit jabatan fungsional. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi selain menyusun SKP, di review, kita teman-teman JF ini harus menyusun keterkaitan SKP dengan angka kredit, butir-butir angka kredit. Nanti ada gambarannya, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak baca chat ya, jadi biar nggak terlalu nanti setelah ini saya akan kita masuk ke dalam sesi diskusi. Kita lanjut. Mulai jam 10 ya. Memang nggak rasa nih kadang-kadang kalau memang sosialisasi SKP ini. Baik. Tadi tahap pertama melihat sasaran strategis program indikator bla 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 pada PK. Lihat saja SKP-nya kepala biro kami, JPT kami. Ini ada 1, 2, 3. Ini masih contohnya masih ada 3, manajemen belum kami masukkan. Ini 1, rencana kinerjanya terselenggara, indikator kinerjanya ini 4 ini, 1, 2, ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, lihat dulu itu. Untuk yang JA dan JF, lihat dulu itu.
Lalu membuat metrik pembagian peran dan hasil melalui dialog kinerja. Ini perlu dibuat karena memang perlu ada diskusi antara pejabat JPT dan JPT Kepala Balai dan JA di bawahnya untuk mengetahui atau menyelaraskan kinerjanya. Ini perlu. Kemarin Kepala Biro kami sudah melakukan diskusi ini, menyusun metrik peran hasil. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya menyusun metrik peran hasil. Nah, ini contohnya di sini nih seperti ini metrik peran hasil. Nah, ini metrik peran hasil contohnya seperti ini di Permenpan. Ada ketua tim, ada peran hasil, anggota tim di bawahnya. Ini metriknya seperti ini. Ini kita tuangkan dalam format ini. Jadi JPT kami, kepala biro kami sudah melakukan dialog kinerja kepada tim di bawahnya untuk menyusun metrik peran hasil. Nah, di sini Karopek kami ini ada 4 tadi kan. Nah, ini ada 4. Nilai tata laksana komponen RB, penataan penguatan organisasi, nilai penataan sistem manajemen SDM yang semakin baik, tingkat kepuasan stakeholder. Nah, ini adalah indikator kinerja individunya JPT kami. Ya, jadi Pak Karo kami kemarin seperti ini menyampaikan sasaran strategisnya kinerjanya terselenggaranya RB, manajemen SDM dan tata organisasi yang prima. Nah, setelah dibuat kolom seperti ini, nanti kepala balainya, eselon 1-nya, eselon 2-nya, kepala balai, itu buat tim di bawahnya. Misalkan kami kan contohnya nih, Pak Hakim di bawahnya itu ada Bu Tumtum, Pak Abu Bakar, Pak Tata, Jatirasa, Pak Hendro, Pak Bowo. Jadi ada 4 anggota tim lah istilahnya, kabak-kabak nih di bawah ini. Ini di sini PLT kabak lah, anggap saja kepala bagian di sini. Kepala bagian organisasi. Nah, di sini dilihat peran masing-masing beliau-beliau ini apa untuk mensukseskan kinerjanya kepala biro kami, JPT kami, kepala balai nanti. Kinerjanya apa? Ya, jadi di bawahnya itu apa? Struktural di bawahnya ini. Kabak-kabaknya ini kan. Bu Tumtum, Pak Abu. Nah, ini kita condong ke Bu Tumtum. Di sini kami berikan contoh itu Bu Tumtum. Bu Tumtum itu dalam mensukseskan rencana kinerja SKP-nya kepala biro ada dalam rencana kinerjanya ini rencana kinerja Pak Karo itu yang dinilai penataan sistem manajemen SDM yang semakin baik. Itu perlu diperhatikan. Ini untuk Bu Tumtum, kabak pengembangan dan penilaian kinerja pegawai. Nah, misalkan Pak Abu ada di mana di nilai tata laksana RB? Oh, nggak ada beliau. Adanya di mana? Mungkin di SDM yang semakin baik. Pak Hendro ada di mana? Ada di nilai tata laksana RB karena yang bersangkutan kabak organisasi tata laksana dan nilai penataan SDM. Ini nggak apa-apa, nggak masalah. Di sini kami kosongkan biar tidak membingungkan. Yang jelas masing-masing kabak di bawah ini, struktural di bawah ini mensukseskan kinerja JPT kami yang mana? Seperti itu. Bisa nggak antara satu kabak dengan kabak lain itu kinerjanya sama? Monggo, boleh, bisa. Tinggal nanti membagi targetnya seperti itu. Nah, khusus Bu Tumtum ini ada di nilai penataan sistem manajemen SDM yang semakin baik. Kinerja SKP-nya Pak Karo yang ini, beliau ini apa saja? Lihat saja di range atau SKP yang lama. Tuangkan dalam metrik peran hasil ini. Namun bedanya ini, metrik peran hasil ini sudah kita bicara bahasa hasil. Terlaksananya manajemen kinerja pegawai sesuai ketentuan. Terlaksananya penegakan disiplin pegawai sesuai ketentuan. Jadi apa yang dituangkan dalam bahasa hasil ini dituangkan dalam metrik peran hasil ini adalah bahasa hasil, bukan lagi bahasa kegiatan kerja. Kalau dulu mungkin mengumpulkan dokumen pengembangan pegawai, dan segala macam, menelaah administrasi jabatan fungsional. Sudah tinggalkan itu bahasa-bahasa kegiatan, bahasa kerja, kita tuangkan bahasa-bahasa hasil. Terlaksananya manajemen kinerja, terlaksananya penegakan disiplin pegawai, terlaksananya pengelolaan administrasi. Biar mudah apa? Mudah menuangkan dalam SKP. Apa yang dituangkan kabak kami nilai penataan untuk menunjang mengintervensi kinerjanya SKP-nya kepala biro kami itu dituangkan dalam metrik peran hasil ini bahasa hasil.
terlaksananya manajemen kinerja pegawai sesuai ketentuan. Ini copy paste saja ke dalam SKP-nya, rencana SKP-nya kabak kepala bagian kami Bu Tumtum. Nah, ini dari mana nih? Nah, ini kan tadi disampaikan rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi sebelah kiri. Apa ini yang diintervensi? Lihat di metrik peran hasil, ada nilai penataan sistem SDM yang semakin baik. Rencana kinerjanya. Lalu rencana kinerja yang di dalam sini ada 4 tadi. Apa saja yang ada di metrik peran hasil? Terselenggaranya manajemen kinerja ini dituangkan di SKP di rencana kinerjanya eselon 3 kami. Ya kan? Jadi rencana kinerja atasan langsung intervensi ini sama nih, nanti eselon 4-nya apa sih rencana kinerja atasannya, pelaksananya JA JF-nya juga sama, pelaksana dan JF-nya sama juga melihat rencana kinerja atasan langsung intervensi. Jadi metodenya seperti itu, membagi metrik peran hasil ini apa dituangkan di sini, di copy paste lah di rencana SKP-nya eselon 3 kami. Rencana kinerja atasan Karopek kami ini nilai penataan SDM yang semakin baik. Rencana kinerjanya yang ada dalam kolom peran hasilnya apa saja sudah di copy paste. Nah, tadi kita balik lagi ke tahapannya. Tahapan 4 dan 5 menentukan aspek indikator. Nah, ini aspek ini kuantitas, kualitas, waktu. Ini wajib ada itu kuantitas, tapi Kementerian LHK itu mewajibkan untuk kuantitas, kualitas, dan waktu. Jadi setelah mengintervensi kinerja atasannya, merencanakan kinerjanya, ini membagi aspeknya nih, kuantitas, kualitas, waktu. Jadi kalau dulu itu simpel saja buatnya itu rencana kinerja, target gitu kan. Kalau sekarang dibagi kuantitas itu apa? Kuantitas itu jumlah dari rencana kinerjanya apa? Contoh, prosentase atau misalkan unit kerja yang di sini presentasi unit kerja yang menerapkan manajemen kinerja pegawai 80%. Betul-betul nih. Dari mana sih ini? Gitu. Kok 80% tiba-tiba? Contoh, kuantitas ini kan jumlah tadi. Bisa saja kita nggak pakai persentase, jumlah unit kerja yang menerapkan manajemen kinerja pegawai. Misalkan unit kerja kami ada 13 eselon 1. Butuh atau misalkan ada 280 PT katakanlah. Betul-betul tuh ingin jumlah unit kerjanya 200 saja atau misalnya 230, itu bisa dituangkan dalam situ, targetnya lebih 230, tapi betul-betul di sini persentase itu sah-sah saja. Kuantitas jumlah persentase unit kerja yang menerapkan manajemen kinerja pegawai 80%. Jadi misalkan unit kerja eselon UPT itu ada 280, cuma 250 yang menerapkan unit kerja, berarti sekitar 80 atau 70%-nya kuantitasnya. Seperti itu menentukan kuantitas. Nanti kualitas apa? Kualitas itu adalah mutu dari rencana kinerja kita, pekerjaan kita, output kita yang tadi tuh, indikator kinerja individunya. Persentase kesesuaian pelaksanaan manajemen kinerja sesuai ketentuan. Mutunya itu 80% ya, nggak semua. Intinya seperti apa? Ya nggak semualah sesuai format. Misalkan masih tadi tim pengelola kinerja ditandatangani oleh atasan langsung, masih nggak apa-apa saat ini. Kan masih belum sesuai lah. Jadi hanya 80% seperti itu. Waktunya ya bisa Juli berjalan, Januari tahun berikutnya bisa 2 bulan. Kita ngambilnya bulan aja ya. Kalau untuk harian mingguan nanti susah, sulit pengukurannya, penilaiannya. Waktu itu ketepatan waktu melaporkan pelaksanaan manajemen kinerja. Juli tahun berjalan dan Januari tahun berikutnya. Ini sesuai dengan Permenpan, Bu, bisa ini nulis target seperti ini. Jadi lebih fleksibel, tapi nanti kita tunggu format penilaian dari BKN. Karena setahu kami itu Excel itu sulit membaca bahasa-bahasa seperti ini. Dia 80% 4, enggak minus 4 laporan. Jadi kita tinggal tunggu. Jadi nanti mengikuti saja untuk penilaiannya. Target ini penulisannya seperti apa, bisa saja nanti kasih catatan, misalkan di sini cuma 2 bulan misalkan. Kita kasih catatan tersendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, di review ini sama nih, rencana kinerja semuanya ini dibuatkan aspek indikator kinerjanya, individu dan targetnya, kuantitas, kualitas, waktunya itu dibuatkan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian itu banyak rencana kinerjanya, mau tidak mau memang aspek dan indikator kinerjanya cukup banyak. Tapi kalau saya perhatikan dalam penyusunan SKP yang sekarang ini, dari bahasa hasil itu bisa mencakup beberapa kegiatan.
kinerja. Kayak contoh nanti akan ada contoh di staf di JF atau pelaksana seperti itu. Nah, ini sama nih dibuatkan juga nih aspek indikator kinerjanya juga sama, target-targetnya juga sama. Masukkan kinerja tambahan, direview oleh tim pengelola kinerja, rencana SKP-nya Kabak kami, baru ditetapkan. Sudah selesai, jadi SKP-nya eselon 3 kami. Nah, kami review lagi ke belakang, itu menyusun metrik peran hasil dulu, seperti ini. Tim di bawahnya itu ada kabak-kabak di bawahnya Pak Hakim ini ada 4. Nah, tinggal melihat ini mana mengintervensi siapa. Bu Tumtum itu nilai penataan SDM yang semakin baik, copy paste jadi SKP-nya Kabak eselon 3 kami, membuat aspek kualitas waktu indikator kinerja dan targetnya. Saat ini banyak yang bingung, wah target kami kayak gimana, kami seperti apa, waduh bingung menyusun targetnya. Jadi dulu saja sesuai dengan format Permenpan nomor 8 SKP-nya. Penilaiannya nanti dulu, biar dulu lah. Gitu loh. Mau sempurna, PP 46 saja butuh tahunan untuk sempurna. Saya kalau dibilang, wah apa kok sembarangan nih bikin kebijakan seperti ini. Bapak dan Ibu sekalian putar FGD-nya BKN punya. Di situ teman-teman tim dari BKN menyampaikan seperti itu. Sempurna itu susah. Yang penting jadi dulu saja, SKP-nya, penilaian beres, SKP-nya, targetnya sesuai tidak. Ya pokoknya ada nilai lah nanti untuk penggabungan integrasi buat teman-teman nanti yang naik pangkat nggak sulit gitu loh. Jadi yang penting SKP-nya jadi sesuai dengan format, bahasa hasil, target segala macam, penilaiannya gimana? Ya pokoknya jadi nilai lah gitu loh, formatnya seperti itu, jadi nilai digabungkan integrasi naik pangkat ya. Mohon izin nih ketua tim evaluasi kinerja biro kepegawaian nih, tapi pasti setuju seperti itu. Sudah, kalau memang wah ini sembarangan nih gitu loh, buka saja FGD BKN yang di Bali kemarin Pak ya, itu nggak mungkin sempurna kita. Jadi ada yang bingung, wah kami targetnya seperti apa, nggak usah pusing, yang penting sesuai format itu aja. Lalu apa yang penting gabung jadi naik pangkat selesai kan, sudah sesuai dengan format itu dulu. Jangan pakai bahasa kegiatan lagi, output lagi ya, outcome sudah kita bicaranya. Lalu apa ya tadi saya mau ngomong apa jadi lupa Pak R-nya. Jadi yang penting itu, yang penting jadi dulu gitu loh, sesuai dengan format SKP-nya. Nah, penilaiannya nanti kita lihat gitu loh. Jam 2. Tapi ya pokoknya yang penting jadi nilai, naik KP selesai sudah gitu kan, digabungkan gitu loh, sesuai dengan format. Makanya tadi saya bilang kan dari awal, kami bilang format-format ini harus dilewatin, harus ada, biar apa nanti, biar pada saat di audit atau di KP, oh mereka memang sudah sesuai. Teman-teman pasti tidak akan melihat dulu seperti itu gitu loh. Jadi sempurna ini sulit gitu loh. Jangan pusing targetnya gimana nih menentukan kuantitas, yang penting sesuai dengan format. Yang penting tidak sedang menjalani sanksi disiplin, itu akan naik pangkat, tidak ada masalah seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, nggak usah pusing. SKP jabatan administrasi itu selesai sudah. Jadi tadi sudah direview juga, dibagi metrik peran hasil, copy paste, jadilah SKP-nya, rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi mana, rencana kinerjanya apa, aspeknya buat, indikator kinerja individunya apa, tentukan target apa, direview tim pengelola kinerja. Jadi sudah SKP ditetapkan, SKP-nya kepala bagian kami, Betul Rahayu. Nah, jadi sudah. Nah, tadi kan sudah balik JA, JF, itu apa? Balik lagi ke nah sebentar. Ini sudah jadi nih. 1, 2, 3, 4 ini sudah jadi nih, udah jam 10 ya. Untuk eselon 4-nya atau pelaksana pengawas JF itu gimana? Ini balik lagi kita ke tahap 1, melihat sasaran strategis, program, indikator kinerja dan target pada SKP-nya di atasannya. Eselon 4, eselon 3 gitu kan. Kalau eselon 4 di balai,
Kepala balainya lihat, pokoknya metodenya sama. Ini namanya cascading, metodenya sama, balik lagi ke awal. Membuat metrik pembagian peran dan hasil. Nah, jadi metodenya balik lagi kita ke awal tadi pada saat penyusunan dari metrik peran hasil Karopek ke eselon 3 masing-masing. Contohnya seperti apa? Nah, Bu Tumtum tadi kan ada 4 nih SKP-nya nih. Pelaksananya manajemen kinerja. Buat sama nih di bawah ini, buat sama Bu Tumtum ada 4 juga apa? Terlaksananya manajemen, terlaksananya penegakan disiplin, terselenggaranya pengelolaan administrasi jabatan fungsional. Ini ada 4. Buat tim atau struktural di bawahnya siapa saja? Ada 4, Bu Lis, ada 3, Pak Zainal, Bu Nana, ada sebagai subbak pengembangan pegawai, subbak administrasi jabatan fungsional, dan subbak evaluasi kinerja dan disiplin pegawai. Bu Lis di sini, ada di sini nih. Ya kan? Bu Tumtum, sebelah kanan itu adalah SKP-nya. Tinggal melihat siapa saja yang memang mempunyai peran di sini. Bu Lis, contoh terselenggaranya sosialisasi. Nah, ini perannya di mana? 2 ini saja nih. Bulis, nggak ada perannya di pengelolaan investasi, nggak ada di pengembangan, tidak ada ya, makanya kita kosongkan. Peran-perannya apa saja, tulis di sini bahasa hasil. Nggak ada lagi bahasa outcome, bahasa hasil apa saja ini? Terselenggaranya, tersedianya, terlaksananya pengukuran, terlaksananya pelayanan dan segala. Jadi sudah bahasa susunnya, tersedianya. Kalau Bapak dan sekalian lebih mahir dalam berbicara bahasa hasil, silakan tuangkan di sini gitu loh. Jadi jangan terpaku terselenggaranya tersedianya itu. Silakan misalkan contoh laporan wajib laporan LHKPN sesuai dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan itu monggo silakan. Jadi kita bisa dilihat di sini mulai ke bawah timnya ini sudah mulai pecah bahasa apa kegiatannya yang tadinya butum-tum cuma 4 atau 5 nih ke eselon 4-nya itu sudah banyak nih. Contoh Bulis ini ada 11 kegiatan, 11 bahasa hasil. Banyak ya, banyak ya. Ini cukup banyak memang di evaluasi kinerja disiplin pegawai. Di administrasi jabatan fungsional ada 3 misalkan. Bahasa hasil di Bu Nana nih di pengembangan pegawai ada banyak juga Bu Nana nih. Lumayan banyak, ada 11. Jadi memang sudah mulai pecah, itu namanya output kendali sedang. Nah, kita bicara bahasa Permenpan nih. Biasanya kalau saya bicara seperti ini senyum-senyum orang-orang, apalagi nih bahasa Permenpan nih gitu kan. Ada namanya output kendali tinggi, output kendali sedang, output kendali rendah. Output kendali tinggi itu simpelnya pasti itu output kendali rendah itu yang outputnya atau hasilnya itu tidak terlalu berpengaruh dari bawahnya seperti itu loh. Berpengaruh dari bawahnya. Jadi kalau bawahnya itu tidak tercapai, ya atasnya juga tidak. Itu output kendali rendah. Output kendali sedang ya model-model di eselon 3, eselon 4 itu sedang. Kenapa? Karena dia menentukan juga hasilnya bawahnya juga. Output kendali tinggi, nah ini di stop. Jadi kalau memang dia tidak tercapai kinerjanya, otomatis yang ke atas juga tidak akan tercapai. Output kendali tinggi. Itu bahasa Permenpan itu. Nanti kita lewat aja. Yang penting tahu dulu ada bahasa itu. Jadi tadi setelah SKP-nya Bu Tumtum jadi, eselon 3 kami jadi, jabatan administrator kami jadi, itu dibagi habis ke bawah. Bulis ada di sini. 2 ini saja nih Bulis nih. Ini kan metodenya sama nih. Lalu jadilah SKP-nya eselon 4 kami. Sudah dituangkan ke sini copy paste rencana kinerja atasan langsung pensi yaitu 1 terselenggaranya penegakan disiplin, lalu terlaksananya manajemen kinerja pegawai. Ini kan ada 2 tadi kan di metrik peran hasil eselon 3 kami nih. Eselon 4 ada 2 aja nih Bulis nih. Dengan kinerjanya ini bahasa hasil. Copy paste tuangkan ke SKP-nya. Ada 2 rencana kinerjanya Bu Tumtum yang diintervensi. Lalu rencana kinerjanya apalagi? Tadi yang ada 11 nih. Ada 11 nih, pasti ini ada 11 nih. Mudah-mudahan nggak salah. Nah, ada 11 kan? Sama dengan metrik peran hasil tadi. Dari Bu Tumtum ke Bulis ada 11 di sini. Ada 11. Coba kita lihat. Oke, sebentar. Oke, nah ini yang diintervensi ini ada 11 nih. Jangan lupa buat aspek ini, aspek indikator kinerja dan target. Aspeknya apa? Kuantitas, kualitas, waktu sama.
Semua rencana kinerja membuat seperti ini. Kuantitas contoh frekuensi pelaksanaan rapat. 2. Kualitas, mutunya pengen seperti apa? Presentasi penyelesaian kasus penegakan disiplin yang dibahas dalam rapat 100%. Selesai. Luar biasa. Waktu September November. Nah, kami memang menyusunnya sesuai dengan Permenpan. September November kita tunggu tadi penilaian formatnya seperti apa. Karena bahasa Excel nggak kenal namanya bahasa apa ya, huruf atau kalimat ini. Taunya kenal bahasa angka. Itu. Kalau memang nanti canggih yang kita lihat kita tunggu saja. Ini sama semuanya nih. Kebanyakan teman-teman yang sudah dapat sosialisasi dari Biro Kepegawaian yang simulasi ini bingung tuh. Gimana nih menentukan kualitas waktunya. Pokoknya istilahnya gini, simpel saja, nggak usah terlalu pusing, targetnya segala macam tadi sudah sampaikan sesuai dengan format Permenpan nomor 8. Ya nanti kita sempurnakan lah pelan-pelan gitu ya. Sempurnakan pelan-pelan, jadi nilai selesai sudah. Nah ini kita susun semuanya. Rencana kinerjanya ada 11, lalu kinerja tambahannya apa, lalu direview oleh tim pengelola kinerja, ditetapkan, jadilah SKP eselon 4 kami. Simpelnya seperti itu. Jadi tadi metodenya sama saja. SKP-nya atasannya, metrik peran hasil, lakukan dialog, berperan di mana saja di bawahnya itu, orang-orang di bawahnya itu, kabak struktural di bawahnya itu berperan di mana saja, dituangkan dalam rencana SKP-nya. Ada 2, ini udah jadi SKP-nya eselon 4. Kan kita lihat di paparan tadi, jadi sudah menentukan aspek dan segala macam. Selesai sudah eselon 4 kami jadi SKP. Seperti itu nyusun SKP-nya. Ini sistem cascading nih. Nah, balik lagi kita, metodenya balik lagi ini kita nih. Buat metrik peran hasil tim di bawah Bulis eselon 4 kami ke jabatan pelaksana, untuk pelaksananya di bawah, atau jabatan fungsional yang ada di bawah eselon 4 kami. Eselon 4 Bapak dan Ibu sekalian, atau tim di balai segala macam. JA, JF-nya di bawah. Itu buat metrik peran hasil lagi. Balik lagi metodenya sama seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, contohnya seperti apa? Bulis. SKP-nya ini kan sebelah kanan, ada 11 tuh. Mengintervensi kinerja 2, kinerjanya butum-tum. Nah, di sini dibuat nih. Bulis ini ada 11 ke kanan, ini cukup banyak. Jadi metrik ini kami pisah-pisahkan dari eselon 1, eselon 2, eselon 2, eselon 3, eselon 3, eselon 4. Kami buat metrik terpisah. Kenapa? Ini untuk memudahkan. Jadi itu kenapa cascading ini harus dilakukan dialog kinerja masing-masing. Ya kalau Bapak Ibu sekalian mau dari kepala balai sampai JF, JA, monggo. Yang jelas metrik peran hasilnya akan lumayan bacanya akan juling matanya itu loh. Nah, kayaknya ini kami bagi-bagi per peran nih, per tim lah, per struktural, per apa, itu untuk memudahkan. Nah, jadilah ini buat metrik peran hasil ini udah lingkup terkecil nih, eselon 4 dan pelaksana dan JF. Di sini Bulis ada 11 kan tadi SKP-nya, kinerjanya. Dibagi habis ke staf di bawahnya, tim Pak stafnya Pak Janu ada di sini, Bu Hanum ada di sini, Bu Nela, ada Bu Asra, Pak Heri, dan saya di sini. Ini tim di bawahnya, staf di bawahnya, JF di bawahnya. Mereka berperan apa saja? Di sini output kendali tinggi, kemungkinan Pak Janu bisa rencana kinerjanya sama dengan Bu Hanum atau dengan Bu Nela, itu dimungkinkan karena akan dibagi nanti targetnya. Misalkan tersedianya bahan usulan penghargaan, Pak Janu ada nih, mengintervensi kinerjanya Bulis yang terlaksana pemberian penghargaan pegawai. Bu Nela juga ada, tersedianya bahan usulan penghargaan yang akan dianugerahkan kepada pegawai. Bedanya apa? Targetnya. Targetnya mungkin kalau targetnya Bulis ini terlaksananya pemberian penghargaan kepada pegawai 1.000 pegawai setiap tahun. Nah, Bu Nela tersedianya bahan usulan itu mungkin 500 pegawai. Pak Janu 500 pegawai, tersedia bahan usulan 500 pegawai. Jadi bisa saja loncat satu orang berperan di kinerja atasannya itu bisa dimungkinkan. Nanti yang dibagi adalah targetnya. Seperti itu. Nah, ini jadi Bulis ini eselon 4 kami punya 11 kinerja dalam SKP-nya membagi ke bawahnya. Ke bawahnya ini ada berapa? Ada 6 kalau nggak salah tim kami ini. Nah,
Contoh kami saja nih, saya nih, karena nanti SKP saya nih sekaligus SKP JF. Contoh kami, contoh saya, Evan Karya Yuda, jabatan analis kepegawaian muda, ini apa saja mengintervensinya nih saya nih. Terselenggaranya sosialisasi satu, tersedianya data dan bahan. Sama kan Pak Heri juga ada nih. Nanti perannya beda itu, nanti di apa di aspeknya, targetnya segala macam beda. Pelaksananya sosialisasi saya ada juga di sini gitu kan. Pak Heri juga ada. Nah, ini saya mendukung kinerja yang atasnya, Bulis, eselon 4 saya. Verifikasi usulan saya juga ikut verifikasi gitu kan. Yang lain juga ikut juga ini. Pelaksananya pemberian penghargaan mengintervensi kinerja atasannya gitu kan, di atasnya. Nah, pelaksananya rapat, ya betul betul. Jadi ada yang bilang ini bukan bahasa hasil nih verifikasi nih, betul sekali. Tapi kan saya bilang tadi ada bahasa cantik di belakangnya. Coba verifikasi usulan penghargaan sesuai dengan syarat dan ketentuan. Itu kan sudah bahasa hasil. Ya, bukan betul lah. Verifikasinya betul, bukan bahasa hasil, itu bahasa kegiatan. Tapi syarat dan ketentuannya itu adalah bahasa hasil sesuai dengan syarat dan ketentuan gitu loh. Jadi memang jadi kita saya bilang tadi bahasa kegiatannya bisa nggak jadi bahasa hasil, bisa, syarat ketentuan dan segala macam. Nah, bisa juga Bapak memasukkan terverifikasinya usulan penghargaan. Itu kan sudah bahasa hasil. Tambahkan lagi sesuai dengan syarat dan ketentuan. Itu lebih hasil lagi bahasanya. Jadi tadi bilang bisa di depan, bisa di belakang. Nanti kita sempurnakanlah bahasa-bahasa hasil ini gitu loh. Mudah-mudahan makin bahasa gombal lagi nantinya gitu kan. Seperti itu, bahasa hasil lah, karena memang kita sudah diminta bahasa hasil. Kementerian Keuangan sudah bahasa hasil, bahasa outcome. Unit kerja balai itu sudah bahasa hasil. Kita lah pegawai ini kita bicara bahasa hasil lagi. Nah, saya itu condong banyaknya di terlaksananya penegakan disiplin pegawai sesuai ketentuannya Bu Tumtum. Yang di bawahnya tuh Bulis itu terlaksananya rapat penegakan disiplin pegawai, tersedia dokumen ini. Nah, saya sendiri banyak berkecimpung mengintervensi di sini seperti itu. Tersedianya risalah kasus pelanggaran disiplin, tersusunnya konsep berita acara. Jadi bahasa-bahasa sudah bahasa hasil. Nah, di sini saya cuman hanya sedikit saja di kegiatan saya nih. Jadi, saya bilang, wah, kerjanya dikit juga ya 10. Ya, mungkin dikit kali kerjanya ya. Yang jelas seperti itu. Ini di copy paste jadilah rencana SKP-nya staf atau JF. Ya kan? Yang tadi di metrik peran hasil. Nah, saya ini ada berapa sih mengintervensi kinerjanya Bully? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini kita tegak lurus nih dengan di atas 5. 5. Cuma 5 dikit saja. Rencana SKP saya itu 5. Mengintervensi kinerjanya Bu Lis yang 55 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Rencana kinerja atasan langsung yang dituliskan di sini terselenggaranya sosialisasi. Lalu apa yang ada dalam metrik peran hasil tadi, bahasa hasil yang sudah saya sampaikan, setiap rencana kinerja atasan langsung yang intervensi itu dituangkan dalam rencana kinerja saya. Ini rencana kinerja saya nih, ada berapa tadi? 10 kok nggak salah tadi ya. Nah, ini sudah mulai banyak memang untuk yang di level pelaksana, JF itu sudah mulai output kendalinya tinggi sekali nih. Nah, di sini tentukan kuantitas, kualitas waktu, apa bahan materi, sosialisasi 3, kesesuaian materi sosialisasi 90% lah, gitu loh. Ketepatan waktu, sosialisasi 90%. Nah, jadi menentukan kuantitas kualitas waktu. Jadi semakin banyak rencana kinerja, akan semakin banyak juga menentukan kuantitas kualitas waktu. Rencana kinerja atasan langsung intervensi 5, rencana kinerja saya 10. Nah, di sini saya lebih mudah. Tadi sudah saya sampaikan, bisa saja bahasa hasil ini memfasilitasi SKP yang lama tuh. Misalkan saya sendiri dulu itu SKP saya 22 butir kegiatan itu khusus penegakan disiplin. 22 butir kegiatan SKP. Nah, di sini saya cuma 10 saja. Gitu. Jadi istilahnya ini memfasilitasi dari beberapa kegiatan menjadi satu bahasa hasil. Seperti itu. Contoh, tersedianya data dan bahan pengenaan sanksi disiplin. Kalau mereka membuat bahasa cantiknya sesuai dengan ketentuan dan segala macam. Nanti kita sempurnakanlah bahasa-bahasa seperti itu. Kita sempurnakan. Kita pelan-pelan. Jadi sudah nih direview oleh tim pengelola kinerja.
ditetapkan dulu. Kalau untuk JF tidak langsung ditetapkan. Kalau untuk staf oke sudah ditetapkan. Tapi untuk jabatan fungsional itu menyusun lampiran POM lampiran keterkaitan SKP JF dengan butir kegiatan. Tadi saya ada rencana kinerja ada 10. Nah, ini formatnya seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Di Permenpan juga ada formatnya seperti ini. POM lampiran keterkaitan SKP JF dengan butir kegiatan. Saya ada 12 nih. Tersedia laporan peringatan disiplin lah istilahnya ya. Apa saja nih butir-butirnya ini? Nah, ini butir-butir kegiatan terkait yang ada dalam Permenpan terkait dengan analis kepegawaian. Pertama, teramis segala macam. Nah, ini disampaikan nih contoh tersedianya data dan sosialisasi. Butir kegiatan yang terkait membuat laporan pelaksanaan, mensosialisasikan norma standar prosedur perumusan. Outputnya apa? Laporan kegiatan 0010 050 angka kreditnya. POM lampiran keterkaitan SKP JF dengan butir kegiatan. Apa sih maksudnya ini? Kalau kami melihat ya, ini ada keterkaitan dengan integrasi Permenpan nomor 13 ya dulu terkait dengan jabatan fungsional, bahwasannya nanti penilaian angka kredit itu sudah tidak lagi menggunakan Dupak ya, akan menggunakan SKP. Nah, ini sudah ada arah ke sana. Mungkin pertanyaan simpel, total dari angka kreditnya di mana Pak? Gitu loh. Memang formatnya seperti ini, tidak ada. Jadi nanti jangan tanya lagi Pak ini gimana gabungannya gitu kan. Formatnya tidak ada, belum ada, dan kami sudah tanyakan juga ke BKN. BKN sampaikan bahwasannya, sumber dari BKN menyampaikan bahwasannya nanti akan ada aturan terkait dengan integrasi SKP dan Dupak ini. Jadi kita tunggu saja bagaimana hasilnya. Dulu pernah kami sosialisasi, wah Pak ini kan masih lama lah dia bilang kan, jadi nggak usah bicara ini dulu. Ya kami bicara lah, nanti salah juga kalau kami tidak menyampaikan gitu kan. Yang jelas kita siap-siap gitu loh, jangan sampai nanti pada saat aturan itu ada kita kaget untuk teman-teman JF ini seperti itu. Jadi formatnya seperti ini, POM lampiran keterkaitan SKP JF dengan butir kegiatan itu dibuat. Nah, ada satu langkah lagi kan tadi sudah sampaikan 5 tahap 6 menyusun format keterkaitan SKP dengan angka kredit. Nah, untuk yang JF itu ya menyusun itu gitu loh. Nah, lalu bedanya apa? Setelah direview SKP-nya oleh ini direview nih non direct atau direct ini nanti ditentukan oleh si tim pengelola kinerja untuk yang pelaksana, staf dan JA, JF lah pokoknya. Ini direct dan non direct. Ini apa nih? Apalagi nih gitu kan nanti saya sampaikan direct non direct. Ini di review nih oleh tim pengelola kinerja untuk yang staff ini. Lalu untuk yang JF diverifikasi. Jadi form lampiran keterkaitan SKP JF dengan butir kegiatan tadi diverifikasi tim penilai angka kredit. Bapak dan sekalian teman-teman JF semua, apa fungsinya mereka ini? Tim penilai angka kredit verifikasi adalah terkait enggak kinerja rencana kinerjanya dengan butir kegiatannya. Jadi ini terkait dengan penataan jabatan fungsional. Seorang jabatan fungsional ditempatkan sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan jabatannya, sesuai dengan butir-butir angka kreditnya. Jadi tidak ada lagi seorang JF yang ditempatkan bukan di bidangnya. Jadi ini terkait dengan penataan. Verifikasi tim penilai angka kredit yaitu terkait dan tidak terkait dengan butir kegiatan. Nah, di sini disampaikan tugasnya apa? Jika memang tidak ada yang terkait, si JF ini mencari lagi rencana kinerja atasannya yang terkait dengan butir kegiatan yang terkait butir kegiatan yang memang terkait dengan angka kredit dan rencana kinerja atasannya, itu cari lagi ditambahkan. Jika memang hasilnya tidak terkait rencana kinerja atasan dengan butir kegiatan yang terkait, itu tidak ada kaitannya, istilahnya untuk penilaian Dupak nanti itu dimasukkan dalam kinerja tambahan, dipindahkan.
kinerja tambahan. Itu perlu diingat seperti itu. Jadi memang kalau tidak terkait dengan angka kredit kita itu akan dimasukkan kinerja tambahan. Ini diverifikasi oleh tim penilai angka kredit. Pertanyaannya dan menjadi pertanyaan semua pegawai jabatan fungsional itu adalah mampu tidak tim penilai angka kredit ini memverifikasi seluruh SKP. Itu satu. Ya, nggak usah takut Bapak sekalian, ini terkait seperti ini kendala juga di seluruh instansi, bukan di KLHK saja. Karena kenapa? Seperti contoh kami tim penilai angka kredit jabatan fungsional kepegawaian itu pertama dan muda itu di Biro Kepegawaian, masih di kita di KLHK. Tapi untuk yang madya itu di BKN. Nah, kemarin sempat ada yang menanya, kira-kira gimana nih yang madya? Apakah tim di BKN itu cukup kuat untuk memverifikasi? Awalnya sih cari yang terdekat, tapi ternyata hasil kemarin itu tim penilai angka kredit itu di FGD kemarin, silakan atasan langsung saja dulu. Silakan atasan langsung dulu yang memverifikasi dan menandatangani di bawah ini gitu loh. Nah, setelah untuk yang teman-teman JF ini selesai untuk lampiran keterkaitannya, direview, diverifikasi, barulah ditetapkan. Sudah selesai simulasi kami. Jadi gambaran singkatnya simulasi ini metodenya adalah untuk ada dua JPT-JA. JPT-JA itu apa? JPT dan kepala itu beda formatnya tadi dari PK copy paste jadi SKP rencana SKP lalu di review baru ditetapkan buat manual indikator kinerjanya untuk masing-masing rencana kinerjanya JPT kepala balai. Jadi sudah SKP-nya. Dari SKP-nya kepala balai atau JPT ini dibagi habis ke struktural di bawahnya, tim di bawah struktural di bawahnya, masing-masing siapa mengintervensi siapa. Ini saya sambil kasih gambaran ya, tapi tidak akan saya jelaskan lagi. Bagi habis ke bawah, perannya siapa saja. Ini bahasa hasil sudah masukkan ke sini. Jadilah SKP-nya eselon 3 kami. Ditentukan kuantitas, kualitas, waktu dan segala macam targetnya. Lalu direview oleh tim pengelola kinerja, ditetapkanlah jadi SKP-nya eselon 3 kami. Lalu bagi lagi metrik peran hasil, kembali lagi metodenya, di struktural di bawahnya ada berapa, siapa mengintervensi siapa, masukkan bahasa hasil, jadilah SKP, copy paste SKP eselon 4 kami. Nah, di sini dituangkan aspeknya apa saja, indikatornya apa saja, targetnya apa saja. Setelah direview, ditetapkan, ini dibuat dialog lagi nih, ngumpul metrik peran hasil lagi, dialog kinerja lagi, buat metrik peran hasil, siapa berperan di mana, mengintervensi siapa, jadilah SKP-nya. Staf khusus untuk JF itu menyusun lampiran keterkaitan butir angka kredit. Mana tadi lampiran keterkaitan SKPJF, karena selain direview juga diverifikasi oleh tim penilai angka kredit, barulah ditetapkan. Jadi gambarannya Bapak dan Ibu sekalian, kita belum sedikitlah bicara bahasa Permenpan, tapi yang pasti susun dulu saja SKP-nya sesuai dengan formatnya, bahasa hasil. Jika ada kesulitan terkait dengan menentukan target dan segala macam, yang penting mendekati dari penyusunan SKP untuk penilaian. Karena kenapa? Nanti yang penting teman-teman yang mau naik pangkat sudah sesuai dengan format tadi sudah disampaikan Pak Heri, integrasi tadi, jadi tidak ada kesulitan pada saat pengusulan Januari nanti, seperti itu. Jadi istilahnya kesempurnaan itu, kalau udah kesempurnaan itu mungkin nanti kita pelan-pelan. Jadilah seperti itu. Ini gambarannya untuk penyusunan SKP. Nah, sudah jadi, sudah selesai kami memaparkan terkait dengan metrik peran hasil tadi. Coba saya ingin sedikit bicara terkait dengan bahasa Permenpan. Ya, bahasa Permenpan. Nah, ini ada bahasa Permenpan. Sedikit saya sampaikan. Itu tadi kan ada
membagi metrik peran hasil ini melakukan ada metodenya. Nah, waduh pusing Bang. Kalau sosialisasi berhadapan dengan Bapak dan Ibu sekalian tuh kadang-kadang kalau ngeliat tuh langsung pegangan nih apalagi nih Pak gitu loh. Ini apalagi direct, non direct segala macam Pak. Ini kita wajib sampaikan karena nanti direct dan cascading dan non direct cascading ini ada beda penilaiannya Pak Heri ya, ada beda penilaiannya. Jadi ini Pak Heri memang tim tim istilahnya tim evaluasi kinerja memang khusus untuk penilaian gitu loh. Karena kalau memang kami karena kecepatan waktu ini bagi-bagi pekerjaan lah, bagi-bagi tugas Pak. Saya di beberapa penyusunan sambil ngobrol sama Pak Heri juga segala macam tim tulis dan segala macam betul-betul Pak Heri penilaian dulu pelajarin karena memang mempelajari Permenpan nomor 8 ini butuh proses seperti itu. Nah, sedikit saja kami sampaikan terkait dengan metode cascading pembagian peran hasil tadi ada namanya direct cascading dan metode non direct cascading. Nah, kami pun ini masih memahami, mempelajari, tapi yang pasti direct cascading itu digunakan untuk instansi yang memiliki deskripsi sasaran dan indikator kinerja yang jelas. Direct nih pembagiannya. Direct itu pendekatan pembagian aspek, pembagian wilayah, pembagian beban target kuantitatif. Mungkin seperti contoh tadi. Nanti akan saya kasih contoh ya. Lalu ada non direct cascading, mereka lebih ke pendekatan pelayanan, lalu pendekatan output antara itu ada contohnya di Permenpan. Apalagi nih, itu yang istilahnya dibagi-bagi loh. Jadi tidak jelas di bawahnya itu kinerjanya atasannya itu tidak langsung sesuai, tidak langsung jelas seperti itu. Nah, direct cascading ini lebih jelas, lebih tegas terkait dengan kinerjanya. Seperti contoh di sini direct cascading, aspek kan tadi pembagian pendekatan aspek. Misalkan contoh draft rancangan peraturan yang siap untuk dilakukan pembahasan, persentase penyelesaian peraturan dengan target disahkan dan ditetapkan. Nah, di sini aspek ada yang mendraft rancangan peraturan, ada yang melakukan istilahnya sosialisasinya atau studi banding dan segala macam aspek. Seperti contoh di RB reformasi birokrasi ada 8 aspek. Tim penguatan RB untuk aspek A, aspek B, aspek C sampai 8 itu direct. Bapak sekalian nggak usah pusing, ini yang penting tahu aja ada ini gitu. Memahami sedikit silahkan baca Permenpan di aduk ngambil ngopi juga silakan lah monggo. Nah, nanti ada direct cascading pembagian wilayah. Ini contoh misalkan atasannya itu jumlah instansi pemerintah yang melakukan sistem manajemen kategori baik ke atas. Nah, atau misalkan pengamanan wilayah ini 1000 hektar area di wilayahnya seksi wilayah 1, pengamanan wilayah A, wilayah B, wilayah C. Nah, kalau dimutasi itu teman-teman mutasi di Biro Kepegawaian tuh ada wilayah apa ya, Pak Heri ya? Direct eselon 1 itu kan bagian wilayah tuh, wilayah Pulau Sumatera ini siapa ini segala macam. Nah, itu pembagian wilayah. Tadi juga sudah kita sampaikan. Ada pembagian peran hasil kinerja ke bawah itu target kuantitatif. Nah, seperti contoh tadi kan saya sampaikan misalkan kami lah ini yang orang-orang kepegawaian ini misalkan terus laksananya kenaikan pangkat 1000 orang. Misalnya eselon 4 kami dari Pak Parjoni 1000 orang kenaikan pangkat. Nah, teman-teman di bawahnya pelaksana JF staf di bawahnya misalkan kenaikan pangkat ini ya bla bla segala macam 500 orang, 1000 orang itu beban target kuantitatif. Jadi sudah bicara angka di sini. Kalau di sini kan contoh target ton nih ikan segala macam, kepala bidang mendapatkannya 5 ton, 5 ton. Nah, mungkin ini bisa juga terkait dengan selain wilayah tadi, wilayah ABC bisa juga target kuantitatif. Jadi ini adalah terkait dengan direct cascading dan non direct cascading. Kita bicara bahasa Permenpan. Nah, ini ada non direct. Non direct ini digunakan pada fungsi supporting kesekretariatan yang istilahnya bahasa capaian kinerjanya itu tidak langsung otomatis jelas gitu loh, tidak jelas. Jadi ini ada nih contoh-contohnya di sini. Jadi ini harus diidentifikasi lagi. Ini Bapak dan Ibu sekalian digambarkan saja, dibayangkan. Oh, saya ini direct non direct. Terkait dengan benar atau tidaknya nanti dulu saja itu. Nanti dulu saja. Nanti ini malah bikin pusing. Kemarin pun saya coba ikut sosialisasi ada instansi lain pas narsumnya bicara direct dan non direct ketawa semuanya gitu loh, apalagi nih gitu loh. Jadi yang penting dari kami itu istilahnya simulasi metrik peran hasil ini mudah-mudahan ada gambaran dulu